Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5 yang akan membahas tentang translasi pada informasi geometri dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nursiwi Nugraheni SSI MPD. Next. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, perkenalan terlebih dahulu dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Estinta Kinase dengan NIM 14014222298 dengan nomor lisensi 14. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Malasari dengan NIM 14014222297 dengan nomor lisensi 13. Perkenalkan, saya Grace Olivia Kelly dengan NIM 14014222299 presensi 15. Untuk yang pertama tentang pengertian transformasi geometri akan disampaikan oleh Grace. Baik, transformasi geometri adalah perubahan kedudukan suatu titik pada koordinat kartesius sesuai dengan aturan tertentu. Transformasi bisa juga dilakukan pada kumpulan titik yang membentuk bidang atau bangun tertentu. Transformasi bisa juga dilakukan pada kumpulan titik yang membentuk bidang atau bangun tertentu. Jika kita punya sebuah titik, kemudian ditransformasikan oleh transformasi T, maka akan menghasilkan titik baru. Secara matematis ditulis A XY translasi menjadi A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen tutup kurung. Berikutnya ada transformasi geometri. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Memindahkan tanpa mengubah ukuran, tanpa memutar. Kata kunci transformasi ke arah yang sama dan ke jarak yang sama. Secara sistematis dituliskan T dalam kurung X, Y, kurung translasi A, B, jadi T aksen sama dengan dalam kurung X ditambah A, Y ditambah B, tutup kurung. Berikutnya ada teorema pada geometri. Yang pertama ada teorema Stutik 1. Andaikan G dan H dua garis yang sejajar. Apabila ada dua titik A dan B, maka aksen sama dengan vektor A aksen sama dengan vektor B aksen. Dengan A aksen sama dengan MH MG dalam kurung A dan B aksen sama dengan MH MG dalam kurung B. Nah, pembuktiannya diketahui GH titik A ada dan titik B dengan A sama dengan MHMG dalam kurung A dan B aksen sama dengan MHMG dalam kurung B. Buktikan bahwa vektor AA aksen sama dengan vektor BB aksen. Jadi kita dapat menentukan sebuah sistem koordinat dengan G sebagai sumbu Y dan sebuah garis tegak lurus dengan G sebagai sumbu X. Seperti gambar yang ada pada PowerPoint. Lalu ambil titik A dan B sembarang dengan A tidak sama dengan B dan A, B tidak sama dengan G, A, B dan bukan bilangan H.
Andaikan A sama dengan dalam kurung A1, A2 dan B sama dengan B1, B2. Akan dibuktikan bahwa Sn dalam kurung A sama dengan B aksen, dengan N adalah titik tengah vektor BA aksen. Jelas G bagi X sama dengan 0. Andaikan persamaan garis H adalah X sama dengan N dan N tidak sama dengan 0, maka MG dalam kurung A sama dengan A aksen, sama dengan negatif A1, A2 dan MHMG dalam kurung A sama dengan A aksen, sama dengan MH A aksen, sama dengan A aksen. Intinya sama seperti PowerPoint tersebut. Jadi nilai N sama dengan dalam kurung 2N ditambah A1 tutup kurung ditambah B1 ditambah ditambah B2 per 2, A2 ditambah B2 dibagi 2. Nah, sehingga Sn dalam kurung A sama dengan 2 dalam kurung 2N ditambah A1 ditambah B1 dibagi 2 tutup kurung dikurang A1, 2 tutup kurung buka kurung A2 ditambah B2 dibagi 2 tutup kurung dikurangi A2. Nah, dengan demikian vektor AA aksen sama dengan BB aksen. Jadi setiap ruas berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir di titik penanya oleh MHMG adalah ekuivalen dengan setiap garis berarah seperti di atas. Nah, sesuai dengan definisi, suatu padanan G dinamakan suatu geseran apabila ada ruas garis berarah vektor AB sehingga setiap titik P pada bidang menjadi P aksen dengan G dalam kurung P sama dengan P aksen dan vektor PP aksen sama dengan vektor AB. Jadi setiap ruas garis berarah menentukan sebuah translasi. Kalau AB suatu garis berarah, maka dengan lambang GAB dimaksudkan sebagai sebuah geseran yang sesuai dengan vektor AB. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai teorema 10.2. Apabila garis AB sama dengan garis CD, maka GAB sama dengan GCD. Buktinya dipunyai garis AB sama dengan garis CD. Apabila X sembarang, misalkan GAB X sama dengan X1 dan GCD X sama dengan X2, maka X1 sama dengan AB dan X2 sama dengan CD. Maka karena itu garis AB sama dengan garis CD, maka X1 sama dengan X2. Nah, ini berarti bahwa X1 sama dengan X2. Jadi GAB sama dengan GCD. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema 10.G. Andaikan G dan H dua garis yang sejajar dan garis CD sebuah garis berarah tegak lurus pada G dengan C elemen dari G dan D elemen dari H. Apabila garis AB sama dengan 2 CD, maka GAB sama dengan MHMG. Buktinya, ambil titik P sembarang. Misal, P aksen sama dengan GAB kurung P dan P, maka MHMG sama dengan P. Akan dibuktikan dengan P aksen sama dengan P. Maka menurut definisi geseran P aksen sama dengan AB. Karena AB sama dengan 2 CD, maka P aksen sama dengan 2 CD. Karena C elemen dari G, maka MHMG kurung C, maka MH
di kurung Kurawa MG C sama dengan MH C sama dengan C. Ini berarti dia di titik tengah yaitu C aksen, sehingga C aksen sama dengan 2CD. Berdasarkan teorema 10.1 yang awal diperoleh C aksen dan P aksen. Jadi C aksen sama dengan 2CD sama dengan P aksen sama dengan P sigma. Akibatnya P aksen sama dengan P sigma, jadi GAB P dalam kurung P sama dengan MH MGP. Karena P titik sembarang, maka GAB sama dengan MH sama dengan MG. Selanjutnya, kita masuk dalam teorema 10.4. Jika GAB sebuah gesekan, maka GAB pangkat min 1 sama dengan GBA. Buktinya, geseran adalah hasil kali dua refleksi, atau pada teorema 10.3. Refleksi adalah transformasi dari teorema 3.1. Setiap transformasi memiliki balikan, yaitu dapat dilihat pada teorema 6.1. Maka setiap gesekan memiliki balikan. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari garis gambar tersebut dapat diuraikan atau dapat diperoleh dengan GAB kurung A sama dengan MH MG kurung A. MH kurung Kurawa MGA maka sama dengan MHA sama dengan B. Nah, lalu untuk GABA untuk MNMHA maka sama dengan MN kurung Kurawa MHA sama dengan MNB sama dengan B. Nah, jadi GAB kurung GABA sama dengan MH MGA sama dengan MNMHA atau GAB sama dengan MHMG sama dengan MNMH. Nah, sedangkan pada GABB sama dengan MHMNB sama dengan MHMNB sama dengan MHB. Jadi dapat dapatkan jawaban A. Selanjutnya untuk kita melihat GBAB dengan sama dengan MG MHB sama dengan MG kurung Kurawa MHB sama dengan MGA. Jadi jawabannya A. Nah, jadi GBAB sama dengan MHMGB sama dengan MGMHB atau GBA sama dengan MHMN sama dengan MGMH. Sehingga GAB-1 sama dengan kurung buka MNMH kurang pangkat min 1 sama dengan MH min pangkat min 1 sama kali MN pangkat min 1 sama dengan MHMN sama dengan GBA. Nah, jadi GAB pangkat min 1 yaitu sama dengan GBA. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada teorema 10.5. Jika GBA sebuah gesekan sedangkan C dan D adalah dua titik sehingga garis AB sama dengan dua garis CD, maka GAB sama dengan SC SD. Dapat dibuktikan dengan andaikan G sama dengan garis CD, K tegak lurus dengan G, saling berpotongan tegak lurus dengan D, dengan G di C, M berpotongan tegak lurus dengan G di D, seperti gambar 10.5 di bawah, maka garis CD luas garis berarah dari K ke M karena garis AB sama dengan 2CD, maka GAB sama dengan MNMK. Berarti pada teorema 10.3 sedangkan SD
sedangkan SD sama dengan MG. Nah, menurut teorema 7.1, andaikan D sebuah titik serta G dan M adalah dua garis tegak lurus yang berpotongan di D, maka SD sama dengan MG dan SD sama dengan MK. Menurut teorema 7.3, andaikan C sebuah titik serta G dan M dua garis tegak lurus yang berpotongan di C, maka SC sama dengan MK. Nah, selanjutnya jadi jika dapat dilihat SD sama dengan MG, M kali dengan MG, MK, maka kurung buka MG kurung tutup MK. Nah, kita lakukan transformasi identitas menjadi MK. Nah, selanjutnya kita akan memperoleh nilai MK. Berdasarkan penandaan 1 dan penandaan 2 diperoleh GAB sama dengan SCSI. Next. Selanjutnya untuk contoh akan dijelaskan oleh teman saya yaitu ST. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu ke contohnya apabila jika A 3,1 dan B 1,7 dan C yaitu 4,2 adalah titik-titik yang diketahui, tentukan sebuah titik D sehingga GAB sama dengan SC kali SD. Nah, di sini kita akan menggambarkan di dalam koordinat kartesius seperti yang sudah tertera di PPT. Pilih E sebuah titik sehingga vektor CE sama dengan vektor AB, maka E sama dengan 4 ditambah 1 dikurangi 3,2 ditambah 7 dikurangi negatif 1 atau E sama dengan 2,10. Apabila D titik tengah vektor CE maka D sama dengan 3,6 sehingga vektor CE sama dengan 2 kali vektor CD atau vektor AB sama dengan 2 kali vektor CD. Menurut teorema 10.5 diperoleh GAB sama dengan SC kali SD, jadi titik D yang dicari adalah selanjutnya yaitu teorema 10.6 yaitu bahwa komposit suatu geseran dan suatu setengah putaran adalah suatu setengah putaran. Buktinya andaikan GAB suatu geseran, ambil titik C sebarang dan misal ada titik E yang tunggal sehingga vektor CE sama dengan vektor AB. Ambil titik D sehingga D merupakan titik tengah vektor CE, berarti vektor CE sama dengan 2 kali vektor CD. Menurut teorema 10.5 bahwa GAB sama dengan SD kali SC, GAB kali SC sama dengan SD kali SC kali SC, GAB itu kali SC sama dengan SD dikali dalam kurung SC kali SC, GAB kali SC sama dengan SD kali I, dan GAB kali SC sama dengan SD. Jadi komposit suatu geseran dan suatu setengah putaran ada suatu setengah putaran. Selanjutnya yaitu tentang akibat. Nah, di sini andaikan SA, SB dan SC masing-masing setengah putaran, maka SC kali SB kali SA sama dengan SD dengan D sebuah titik sehingga AD sama dengan BC. Bukti diperoleh berturut-turut SC kali SB sama dengan GBC. SC kali SB kali SA sama dengan GBC kali SA. Ambil titik X sebarang, misal GBC kali SA sama dengan SX sehingga diperoleh 2 vektor BC sama dengan 2 kali vektor AX atau vektor BC sama dengan vektor AX. Karena titik X sebarang jadi bisa diubah menjadi sebarang titik. Kita misalkan titik D maka diperoleh GBC kali SA sama dengan SX. SC kali SB kali SA sama dengan SD dengan AD sama dengan BC. Jadi jika SA, SB dan SC masing-masing setengah putaran, maka SC kali SB kali SA sama dengan SD dengan D sebuah titik sehingga vektor AD sama dengan vektor BC. Next. Yang terakhir itu ada teorema 10.7. Hasil kali dua translasi adalah sebuah translasi. Buktinya andaikan dua buah geseran yaitu GAB dan GBC. Teman-teman bisa melihat di PPT yaitu diperoleh GAB dalam kurung A sama dengan B dan GBC dalam kurung B sama dengan C. Jika GBC dikomposisikan dengan GAB melalui A, maka didapat GBC dikali GAB dalam kurung A dan sama dengan GBC dalam kurung GAB dalam kurung A. GBC dalam kurung B maka hasilnya C. Andaikan titik E sebarang itu diperoleh GAB dalam kurung E sama dengan E aksen, berarti
vektor E aksen sama dengan vektor AB. GBC dalam kurung E aksen sama dengan E aksen 2 kali. Nah, berarti vektor E aksen dan E aksen 2 kali ini sama dengan vektor BC. Jika GBC dikomposisikan dengan GAB melalui titik E, maka diperoleh GBC dikali GAB dalam kurung E sama dengan GBC dalam kurung GAB kali dalam kurung E. Maka diperoleh GBC dalam kurung E aksen sama dengan E aksen 2 kali. Nah, berarti vektor E aksen sama dengan vektor AC sehingga diperoleh GEE dalam kurung E sama dengan E aksen sama dengan GAC, jadi GBC dikali GAB sama dengan GAC, atau pembuktian menggunakan teorema 10.5 di mana SR dikali I dikali SP, di mana itu artinya identitas transformasi, dan SR itu kali SP itu juga identitas transformasi. Karena 2 kali vektor PR sama dengan vektor AC, maka diperoleh SR SP sama dengan GAC. Jadi GBC kali GAB sama dengan GAC. Nah, yang terakhir yaitu ada teorema 10.8. Jika GOA adalah sebuah translasi yang ditentukan oleh titik-titik O 0,0 dan A, B, dan T, transformasi didefinisikan untuk semua titik P, X, Y sebagai T dalam kurung P sama dengan X ditambah A di Y ditambah B, maka T sama dengan GOA. Buktinya ambil titik P, X, Y dengan T, P itu sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Misal GOA yaitu dalam kurung P sama dengan P aksen, berarti vektor PP aksen sama dengan vektor OA. P aksen itu sama dengan X ditambah A kurangi 0 di koma Y ditambah B dikurangi 0 sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Jadi T dalam kurung P sama dengan P aksen sama dengan GOA dalam kurung P anggota bilangan real V. Artinya ini berarti T sama dengan GOA. Untuk membuktikan dengan koordinat teorema 10.7 berarti kan 2 buah translasi GEF dan GKH. Dekan A sama dengan A dekan A sama dengan A, B dan B sama dengan C, D dengan vektor OA sama dengan vektor EF dan vektor OB sama dengan vektor KH. Ambil titik P yaitu X, Y sebarang sehingga diperoleh GOA dalam kurung P sama dengan P aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B, dan GOB sama dengan dalam kurung P sama dengan P aksen sama dengan X ditambah C, Y ditambah D. Karena vektor OA sama dengan vektor EF, maka GOAP sama dengan GEFP sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Karena vektor OB sama dengan vektor KH, maka GOB dalam kurung P sama dengan P aksen sama dengan GKH sama dengan X ditambah C, Y ditambah D. Jika GKH dikomposisikan dengan GEF melalui titik P, maka diperoleh GKH kali GEFP sama dengan GKH kali GEFP, dan nanti akan ditemukan hasilnya yaitu X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Nah, ini berarti bahwa GKH kali GEF adalah translasi yang membawa titik O 0,0 ke titik A ditambah C, B ditambah D. Next. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok 5 yaitu tentang presentasi translasi pada transformasi geometri. Apabila dalam penyampaian materi dari kelompok 5 terdapat kesalahan kata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.